Tugas pokok Polri selain sebagai Harkamtimas juga bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oke. Tentunya salah satu melindungi di sini adalah supaya masyarakat Indonesia ya khususnya generasi muda agar terhindar daripada narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Bengkel Milenial. Bangun mimpi, raih prestasi, wujudkan generasi muda, bebas narkoba. Berjumpa lagi dengan saya Halimah. Saya Muhammad Kuseri Hamzah. Jadi teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan sama-sama melakukan podcast nih bersama Bapak KBO Satres Narkoba Polres Pasir. Dan narasumber kita hari ini adalah Bapak KBO Satres Narkoba Polres Pasir, yaitu Bapak Suparman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi teman-teman semuanya perlu kalian ketahui bahwa Bapak Suparman ini tempat tanggal lahirnya adalah di Sleman pada 1 Oktober 1971. Bagaimana, benar Pak? Ya. Kemudian jabatan Bapak Suparman saat ini adalah sebagai KBO Karbin of Satres Narkoba. Ya, dan tema kita hari ini adalah narkoba di mata hukum. Nah Pak, ini kan kami udah ada beberapa pertanyaan nih yang tentunya kita akan bahas sama-sama bersama Bapak Suparman. Jadi Pak, bagaimana nih Pak, apakah dari semua jenis pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pasir juga terdapat kasus yang berhubungan dengan narkoba? Baik, sebelum saya menjawab ya, Oke. saya akan sampaikan dulu tentang tugas pokok Polri dulu. Oke, Oke siap Pak. Pak. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang ya nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, bahwa tugas pokok Polri selain sebagai Harkamtimas juga bertugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oke. Tentunya salah satu melindungi di sini adalah supaya masyarakat Indonesia ya khususnya generasi muda agar terhindar daripada narkoba. Dan untuk peristiwa tidak pidana ya yang ada di Kabupaten Pasir, khususnya di Polres Pasir, yang paling banyak adalah narkoba saat ini. Berarti memang kasus yang paling banyak ditangani itu memang tentang narkoba Ya, Pak ya. Betul. Kemudian selanjutnya Pak, berapakah jumlah kasus narkoba yang terjadi khususnya di Kabupaten Pasir selama 3 tahun terakhir ini Pak? Untuk jumlah kasus narkoba ya 3 tahun terakhir ini, yaitu pada tahun 2020 ya, sudah data kasus yang ada 109 kasus ya. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan ya, yaitu 93 kasus, dan tahun ini 2022 mulai Januari sampai September ini kami dari Sat Narkoba menangani 57 kasus. Jadi setiap tahunnya selalu menurun ya Pak? Ya, alhamdulillah, dan ini bukan berarti menurun terus kemudian jauh dari ancaman, kita tetap harus waspada. Dan dari 57 kasus ini saat ini sudah dilakukan proses hukum ya sesuai aturan yang ada. Mungkin kita tetap berdoa aja Pak ya, semoga aja kasus narkoba ini makin berkurang di setiap tahunnya. Amin. Doa dan berusaha. Iya, Ya. benar sekali Pak. Jadi kalau dilihat-lihat memang kasus terbanyak itu kasus tentang narkoba Pak. Ya, betul. Oke. Kemudian Pak, berapakah jumlah kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Pasir selama setahun terakhir? Untuk jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Pasir, bahwa tahun 2020 itu sekitar 109 kasus ya. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebanyak 93 kasus. Dan untuk tahun ini sampai hari ini ya, September
itu ada 57 kasus. Dan saat ini semua pelaku sudah diproses sesuai aturan yang berlaku. Oke Pak, selanjutnya jenis narkoba apakah yang tercatat sebagai tindakan kriminal di Kabupaten Pasir? Apakah penyalahgunaan narkoba seperti pengedar atau penjual, agen dan sebagainya, atau penyalahguna seperti pemakai, korban penyalahguna yang seperti yang dipaksa menggunakan narkoba dan sebagainya? Baik, untuk kasus ya, Iya. kasus narkoba sebagian besar banyak yang terlibat dalam jaringan pengedar. Ya. Untuk pengguna ya atau pecandu ini dia menjadi bagian daripada pengedar. Jadi kasusnya secara bersamaan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian nih dari jumlah kasus yang ada, masuk berapa Pak persentase jumlah pelaku baik penyalahguna narkoba maupun penyalahguna yang termasuk generasi muda Pak? Dari data yang ada ya, untuk generasi muda ya, usianya sekitar 20, 25, itu hampir 20-30%. Lumayan banyak. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Oke. Kalau untuk yang di bawah 20 tahun itu ada nggak Pak? Yang di bawah 20 tahun ada ya, dan bahkan kemarin juga ada salah satu yang statusnya masih pelajar ya. Dan itu juga cukup memprihatinkan buat kita semua ya. Namun saya tidak akan menyampaikan secara jelas ya, jelas ada. Yang pastinya ada ya Pak. Dalam penyalahgunaan narkoba ini Pak, yang ditransaksikan yang paling banyak adalah jenis narkoba golongan berapa? Kira-kira mengapa jenis ini paling banyak diperjualbelikan? Untuk jenis narkoba yang kita tangkap ya, narkoba paling banyak jenis sabu. Ya, sabu, untuk golongan 1. Juga ada pil yang juga dilarang ya, masuk ke golongan 1. Itu ada salah satunya juga pil atau pil Yorindo. Terus kemudian double L. Ya. Oke Pak. Kemudian nih dalam kasus penyalahgunaan narkoba, apakah pernah ada Pak kasus yang benar-benar viral atau menghebohkan nih Pak di Kabupaten Pasir itu sendiri? Dan bagaimana kepolisian Pasir menyikapi hal ini? Apakah ada nih Pak yang kayak dilihat di sosial media kan ada tim-tim khusus Pak? Apakah di Kabupaten Pasir ini ada juga nih Pak tim-tim khusus yang tentunya membantu dalam hal tersebut? Baik. Jadi untuk kasus-kasus narkoba yang saat ini viral, mungkin barangkali karena narkoba ini sudah terlalu memprihatinkan ya. Jadi mungkin barangkali masyarakat melihatnya biasa, padahal itu sangat luar biasa. Kemudian untuk penanganannya di Sat Narkoba juga sudah membentuk tim khusus ya. Kita sudah membentuk tim khusus yang tugasnya adalah untuk melakukan tindakan, mulai dari penyelidikan dan sampai ke penindakan. Berarti kalau dari kepolisian sendiri memang udah betul-betul sigap akan hal ini Pak? Ya betul. Jadi selain membentuk tim ya, dari Kota Pasir juga sudah membentuk salah satu kampung ya, kampung tangguh namanya. Itu sudah kita bentuk kampung tangguh. Fungsinya adalah untuk melakukan pencegahan ya, supaya di kampung tersebut tidak ada lagi narkoba. Kampung Tangguh itu sendiri di mana ya Pak tempatnya? Untuk di Kabupaten Pasir, Kampung Tangguh itu ada di Desa Tekanbatan. Dan luar biasa sangat direspon oleh masyarakatnya. Dan ini bisa nanti dikembangkan oleh beberapa daerah lainnya ya, di desa-desa lainnya. Yang tujuannya supaya narkoba ini ayo kita perangi bersama. Supaya daerah kita terlepas bebas dari narkoba. Oke Pak, bagaimana dengan penyalahgunaan narkoba? Pernahkah kepolisian Pasir menangani hal ini? Ya, pernah. Penanganan narkoba ya. Iya. Tadi seperti data yang sudah kami sampaikan di atas tadi ya. Dan hari ini pun juga kita masih nangani beberapa kasus.
dan ini sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian nih seputar narkoba nih Pak ya. Apa sih sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba maupun penyalahgunaan narkoba Pak? Baik, untuk sanksi hukum ya, sanksi hukum terkait dengan kasus narkoba itu mulai dari pengedarnya ya. Pengedarnya itu kita kenakan pasal 114 ya, di mana ancaman hukumannya minimal 5 tahun untuk pengedarnya. Dan bagi yang menyimpan ya, bagi yang menyimpan ini ya, ditemukan dan dia menyimpan itu kita tetapkan pasal 112 ya, ancaman hukumannya minimal 4 tahun. Dan ancaman hukuman itu bukan hanya berlaku untuk pengedar maupun pengguna, tapi kepada seluruh barang siapa saja ya yang melihat tapi tidak melaporkan, itu juga kena. Itu juga kena, Pak. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat apabila ada yang melihat, mendengar, segera laporkan kepada kami. Hukumannya itu juga sama, Pak? Ya, berbeda tentunya. Ini sangat menarik sekali Pak, karena dari informasi Bapak saya sampaikan ini, kami ini jadi tahu Pak, ternyata yang tidak melaporkan juga bisa terkena hukum. Ya. Dan Pak, apakah ada penerapan restoratif justice untuk penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pasir? Untuk penerapan RJ di Kabupaten Pasir ya, ini saat ini baru dalam proses. Kemarin ada kita nangani, yaitu sebagai pengguna. Ya, sebagai pengguna, dan sudah kita laksanakan asesmen ya di BNN, ya, di BNN, dan kita masih menunggu hasil dari asesmen. Kemudian selanjutnya nih Pak, apa harapan ke depannya untuk generasi muda yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Pasir nih Pak, agar mereka terbebas dari penggunaan narkoba? Nah, harapan kita kepada generasi muda ya, khususnya di Kabupaten Pasir, mari kita jauhi narkoba, karena narkoba ini musuh kita bersama. Ya, kita tahu bahwa generasi muda adalah generasi bangsa ya, sebagai tulang punggung negara ya, dan calon-calon pemimpin untuk negara yang kita cintai ini ya. Dan kita harus bersama-sama memerangi ya, karena narkoba ini bisa diberantas bukan hanya dari kepolisian saja, bukan dari BNN saja, tetapi kita berantas ya tentunya dengan didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Bapak, tentunya pembahasan kita pada hari ini sangat menarik sekali karena membahas tentang narkoba yang lagi booming-boomingnya di kalangan generasi muda. Ya, ternyata tidak terasa Pak, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan. Sebelumnya juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah bersedia hadir dalam kegiatan podcast ini Pak. Nah, untuk Sobat Semansa, jangan lupa untuk selalu mengikuti rangkaian kegiatan podcast Bengkel Milenial. So, jangan sampai ketinggalan ya. Dengan cara follow akun Instagram @podcastbengkelmilenial dan akun YouTube bernama Podcast Bengkel Milenial Official. Dan seperti biasa, kita tutup acara ini, Podcast Bengkel Milenial. Bangun mimpi, raih prestasi, wujudkan generasi muda bebas narkoba. Dadah!